Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 1611 sampai bab 1615. Pria itu ragu-ragu, tetapi pihak lain memiliki syarat. Tidak peduli kondisi apa yang dia miliki, selama dia dapat memperbaiki seni bela diri Ye Junlin. Iya, perbaiki seni bela diri Ye Junlin dengan cara apapun. Yan Longwei mengambil risiko kali ini. Oke, kalau begitu, kita harus sangat yakin, kami mencari keluarga medis kuno, itu adalah keluarga Raja Medis Xia yang agung, mereka memiliki keterampilan medis kuno yang ajaib, yang mungkin bisa membawa orang mati hidup kembali bagi orang biasa, dikatakan. Bahwa mereka dapat mengubah prajurit biasa menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi hanya dengan mengandalkan obat-obatan dan keterampilan medis kuno. Mendengar ini, semua orang tersentak. Bisakah pembangkit tenaga listrik tertinggi diciptakan dengan mengandalkan keterampilan medis kuno dan pengobatan ajaib? Bukankah ini terlalu menakutkan? Yan Longwei bahkan punya ide. Biarkan keluarga medis kuno ini membantu Daxia membangun pembangkit tenaga listrik tertinggi. Yan Longwei menghubungi keluarga Raja Medis dengan segala cara. Keluarga Raja Medis mengirim Wang Xing, tetua ke-11 yang lebih senior, untuk mengikuti Yan Longwei guna menemukan Ye Junlin. Wang Xing sendiri juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia adalah seorang praktisi kedokteran dan seni bela diri yang legendaris. Dia juga mempraktikkan keterampilan medis dan seni bela diri. Seni bela diri benar-benar hancur dan hancur. Wang Xing memasang ekspresi serius di wajahnya ketika dia mendengar situasi Ye Junlin. Apakah ini sulit? Seseorang dari Yan Longwei bertanya. Secara logika, pada dasarnya tidak mungkin untuk diperbaiki, vena bela diri berbeda dari tendon lainnya. Apalagi jika Anda menghancurkannya secara langsung, sekalipun diperbaiki. Tidak akan sebaik sebelumnya, tapi saya harus melihat pada situasi spesifik, bertekad. Wang Xing berkata dengan serius. Wajah Yan Longwei tampak serius. Segera, semua orang datang ke Jiangbei. Li Ziran dan Zhou Nanyan pergi berlatih bersama ketiga tetua kota Wushuang. Hanya Ye Junlin dan ibunya yang ada di sana. Ye Junlin, kami ingin menyampaikan kabar baik untukmu. Yan Longwei memberitahu Ye Junlin niatnya. Ye Junlin tercengang. Arteri bela diri apa yang perlu dia perbaiki? Dia sudah pulih. Selain itu, orang tua itu berkata bahwa tidak banyak orang di dunia ini yang bisa memperbaiki pembuluh darah silat. Yang bilang bisa diperbaiki kebanyakan bohong. Aku tidak membutuhkannya, senang menjadi orang biasa. Ye Junlin langsung menolak. Junlin, apakah kamu masih marah pada Yan Longwei? Tidak, aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Karena kamu tidak marah, biarkan Tuan menunjukkannya kepadamu. Ye Junlin tidak berdaya. Itu hanya dapat diperiksa oleh guru Wang Xing dan murid-muridnya. Setelah memeriksa, Tuan Wang Xing dan beberapa murid mungkin berjalan jauh. Beberapa orang mulai berbicara, Wang Xing adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan isolasi suara adalah hal yang mudah baginya. Jadi dia berbicara kepada murid-muridnya, jangankan orang biasa yang mendengarnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi pun mungkin tidak dapat mendengarnya. Tapi Ye Junlin mendengarnya dengan jelas. Tuan, apakah situasinya tidak baik? Arteri bela diri anak ini hilang. Iya, tidak buruk untuk dihancurkan. Kuncinya adalah arteri bela diri anak ini sudah tidak ada lagi. Bagaimana kita bisa memperbaikinya? Tuan Wang Xing mengangguk. Ya, itu benar. Jangan bilang itu kita. Bahkan jika Raja Pengobatan datang, tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika kita memberitahu Yan Longwei kebenaran secara langsung, wajah keluarga Raja Pengobatan kita tidak hanya akan tersesat, tetapi kita tidak mendapat manfaat sama sekali. Guru, apa yang harus kita lakukan? Beberapa murid bertanya. Kalau begitu, mari kita tunda penjaga naga api sebentar dulu. Berbohong pada mereka bahwa seni bela diri Ye Junlin bisa diperbaiki. Tapi itu sangat sulit dan membutuhkan harga yang mahal.
Kalau begitu kita bisa mengajukan tuntutan. Beberapa murid mereka semua tertawa. Ya, kita akan mendapatkan lebih banyak dengan cara ini. Tidak hanya itu, kita bisa terus menundanya. Anggap saja kondisi Ye Junlin jarang terjadi di dunia dan butuh waktu lama untuk pulih. Tuan Wang Xing menyentuh janggutnya dan menunjukkan keberhasilannya, tersenyum. Ye Junlin, yang tidak jauh darinya, bisa mendengarnya dengan jelas. Kelompok orang ini sama sekali tidak dapat mengetahui di mana arteri bela diri mereka berada. Itu karena lelaki tua penjara itu memperbaiki pembuluh darah bela dirinya dan pada saat yang sama mengubah pembuluh darah bela dirinya menjadi pembuluh darah yang tidak terlihat. Hanya saja orang lain tidak dapat menemukan lokasi arteri bela diri sama sekali. Tapi itu memang ada. Jika kelompok orang ini tidak dapat mengetahuinya, mereka akan menipu Yan Longwei untuk mendapatkan keuntungan. Sungguh tidak tahu malu, segera pengawal Yan Long mengepungnya. Bagaimana situasinya? Tuan Wang Xing tampak serius, alisnya penuh kesedihan. Aku ingin tahu apakah dia penting bagimu, Wang Xing bertanya. Yan Longwei tertegun sejenak, lalu berkata, penting, sangat penting, dia sangat penting bagi Daxia. Kalau begitu, Anda juga bersedia membayar harga yang mahal untuknya? Tanya Wang Xing, dapat dikatakan bahwa tidak peduli biayanya. Yan Longwei mengungkapkan sikapnya, kalau begitu aku lega. Wang Xing menunjukkan senyuman, dalam hal ini, dia dapat membuat syarat apapun yang dia inginkan. Sejujurnya, kondisinya lebih serius dari yang kita duga, kami telah menghadapi banyak situasi di mana seni bela diri rusak atau bahkan hancur, tapi tidak satu pun yang seserius miliknya. Wang Xing mulai berbohong. Tapi begitu kata-kata ini keluar, pengawal Yan Long mulai panik. Bagaimanapun, kata-kata yang diucapkan oleh master seperti Wang Xing bersifat berwibawa. Apakah master punya cara untuk memperbaikinya? Semua orang bertanya, ya, tapi itu membutuhkan obat ajaib dan keterampilan medis yang paling berharga dari keluarga raja medis saya. Kita harus membayar harga tertinggi. Jika itu menghabiskan sumber daya terbesar keluarga, saya khawatir keluarga tidak akan melakukannya. Setuju. Kecuali. Yan Longwei segera cemas. Kecuali apa? Kecuali Anda memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh keluarga raja medis, kalau tidak ada pencucian. Wang Xing akhirnya mengatakan tujuannya. Tuan, jangan khawatir, kami akan memenuhi permintaan apapun, seperti yang kami katakan sebelumnya, tidak peduli biayanya. Melihat Yan Longwei seperti ini, Wang Xing dan murid-muridnya semuanya senang. Daxia sangat luas dan kaya akan sumber daya, apapun yang mereka inginkan, pihak lain akan memberikannya. Tepat ketika Wang Xing hendak mengajukan syarat, suara Ye Junlin terdengar, tunggu sebentar. Hah, semua orang memandang Ye Junlin dengan heran. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan, pembuluh darah bela diri saya tidak perlu diperbaiki, dan Anda tidak perlu menanyakan syarat apapun. Kata Ye Junlin, tidak, Junlin, demi masa depan Daxia, seni bela dirimu harus diperbaiki. Desak Yan Longwei, mereka hanyalah sekelompok pembohong, mereka sama sekali tidak dapat memperbaiki pembuluh darah seni bela diri saya, terlebih lagi, pembuluh darah seni bela diri saya telah hilang, dan mereka bahkan tidak dapat menemukannya. Dia terus mati tanpa terkejut kata-katanya. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, Wang Xing dan yang lainnya tercengang. Apakah anak ini baru saja mendengar mereka berbicara? Beberapa murid memandang Wang Xing. Wang Xing langsung menggelengkan kepalanya. Artinya tidak mungkin, baru saja dia memblokir semuanya dengan kekuatannya, dan tidak ada suara yang terdengar. Bagaimana orang biasa bisa mendengarnya? Siapa bilang kita tidak bisa memperbaikinya? Kita adalah keluarga raja medis, belum lagi memperbaiki seni bela diri. Kita bahkan bisa menciptakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Yan Longwei, bagaimana sikapnya? Jika dia tidak mempercayai kita, kalau begitu baiklah. Aku tidak akan memperlakukannya lagi. Wang Xing memikirkan trik untuk menuruti nafsu. Alhasil, Ye Junlin langsung berteriak, kalau begitu keluar dari sini. Kata-kata Ye Junlin membuat marah Wang Xing dan yang lainnya. Oke, kamu punya nyali,
Tapi kamu harus ingat, mereka yang memintaku untuk memperbaiki urat silat, bukan diriku sendiri. Kalau begitu ayo pergi, jika kita ingin memperbaiki urat silat, anak ini harus bersujud, tolong. Wang Xing dan yang lainnya langsung pergi. Mereka memanfaatkan Yan Longwei. Karena pembuluh darah seni bela diri Ye Junlin harus diperbaiki dengan cara apapun. Anda tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan mudah. Benar saja, pengawal Yanlong segera mengusir mereka bahkan sebelum mereka mengambil beberapa langkah. Tuan, tenanglah, itu hanya karakternya, dia tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Tuan, tolong bantu dia memperbaiki seni bela dirinya. Yan Longwei dan yang lainnya berkata sambil bergandengan tangan. Tidak ada yang berani berbicara seperti itu kepada guru. Jika Anda ingin seni bela diri Anda diperbaiki, kecuali anak itu berlutut dan memintanya secara langsung. Beberapa murid mencibir, ya, dia sendiri yang memintanya, lalu saya mengambil tindakan. Wang Xing meninggalkan satu kalimat dan pergi bersama muridnya. Menurut pendapatnya, Yan Longwei tidak mengeluarkan biaya apapun. Mereka menyebutkan syaratnya dengan santai, dan itu adalah syarat paling sederhana untuk meminta Ye Junlin berlutut. Tapi yang tidak dia duga adalah Ye Junlin tidak akan pernah seperti ini. Jangan katakan bahwa dia tidak terkalahkan sekarang. Sekalipun dia adalah orang biasa, dia tidak akan melakukan apapun yang merendahkan martabatnya. Setelah kembali ke villa, Junlin, ada apa denganmu? Semua orang melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, kamu kehilangan kesabaran setiap kali kamu tidak setuju, dan kamu menjadi marah dan membuat guru marah, manajemen puncak. Yan Longwei tampaknya merasa sedih. Ye Junlin tersenyum, saya tahu Anda baik untuk saya, tetapi mereka adalah sekelompok pembohong, mereka bahkan tidak bisa mengetahui urat seni bela diri saya, jadi mereka mengancam akan memperbaikinya. Tujuannya adalah untuk menipu Anda dan mendapatkan untung besar. Mendengar ini, tentu saja, tidak ada yang mempercayai penjelasan Ye Junlin. Tidak ada yang akan mempercayainya jika dia mendengar percakapan antara Tuan Wang dan yang lainnya. Junlin, kamu harus mengubah sifat pemarahmu, dengar. Jika kamu menyinggung Tuan, mereka harus berlutut dan memohon sebelum mereka setuju untuk memperbaiki pembuluh darah seni bela dirimu. Tapi kita semua tahu bahwa karaktermu tidak boleh hilang pergi, berlututlah. Yan Longwei pergi. Sangat mustahil bagi Ye Junlin untuk berlutut dan memohon bantuan. Mereka hanya dapat menggunakan syarat lain untuk meminta Tuan Wang menyetujui perbaikan pembuluh darah seni bela diri. Ye Junlin tidak menyangka Yan Longwei akan begitu rendah hati memohon pada Tuan Wang. Dia jelas tidak perlu memperbaiki pembuluh darah seni bela dirinya. Belum lagi para penipu ini tidak bisa memperbaikinya. Di sisi lain, Tuan Wang tahu bahwa Ye Junlin tidak bisa berlutut untuk memohon padanya, dan Yan Longwei ingin menggunakan kondisi lain untuk membuatnya mengambil tindakan. Dia telah membangkitkan selera Yan Longwei. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin besar pula keuntungan yang didapat. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Saat itulah Ye Junlin pergi mengunjungi Junjun. Begitu waktunya tiba, Ye Junlin segera mengikuti Li Ziran dan Zhou Nanian ke kota Wushuang. Keduanya adalah murid terdaftar dari tetua ketiga, dan akrab dengan kota Wushuang. Kota Wushuang terletak di kota kuno jauh di dalam hutan bambu di pusat Sichuan. Jika seseorang tidak memimpin, kita tidak akan menemukannya. Pasalnya, kota kuno dikelilingi oleh institusi dan formasi. Datang ke daerah terdekat hanya akan membawa Anda jauh, membuat Anda tidak bisa mendekati kota Wushuang. Setelah tiba di kota Wushuang, ada banyak orang di dalam. Begitu mereka melihat Li Ziran dan Zhou Nanian, banyak orang berkumpul di sekitar mereka. Keduanya sangat dicintai oleh para pria di kota Wushuang karena ketampanan dan bakatnya yang sangat tinggi. Jika bukan karena mendengar Li Ziran punya suami, saya akan punya banyak pelamar. Saudari muda Li Ziran, dengan bakat tinggi dan wajah cantik, mengapa dia berakhir dengan orang biasa? Mata semua orang tertuju pada Ye Junlin. Katakan beberapa hal buruk,
Diam, siapapun yang berbicara omong kosong lagi, aku akan menghancurkan mulutnya. Ye Junlin tiba-tiba menjadi marah di mata Ye Junlin. Murid-murid di kota Wushuang ini hanyalah anak nakal. Apakah Anda masih berani memanfaatkan Li Ziran? Kematian pengadilan di matanya, kota Wushuang bisa dihancurkan kapan saja. Belum lagi anak-anak nakal ini. Saat Ye Junlin mengatakan ini, semua orang tercengang. Li Ziran dan Zhou Nanyan sama-sama tercengang. Karakter Ye Junlin terlalu berapi-api. Anda dapat menimbulkan masalah di mana saja, tapi ini adalah kota tanpa tandingan. Setiap orang adalah pejuang yang bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi. Membunuh tidak terlihat, apa yang Anda, sebagai orang biasa, lakukan untuk memprovokasi orang lain. Apa, di wilayah kota Wushuang, kita membiarkan orang biasa memprovokasi kita? Beberapa orang mendatangi Ye Junlin selangkah demi selangkah. Ayolah, apakah kamu tidak akan menghancurkan mulutku? Ayo. Pria yang baru saja mengejek berkata kepada Ye Junlin. Raja Lin harus menahan diri, ini kota tanpa tandingan. Li Ziran dan Zhou Nanyan mengingatkan. Aku baru saja bilang, ada apa, istrimu sungguh membuang-buang uang bersamamu, sampah sepertimu tidak layak untuknya, dia harus meninggalkanmu dan mencari orang lain. Pria itu terus berbicara. Tiba-tiba, saat berikutnya, Ye Junlin mengangkat telapak tangannya dan menamparkan wajah pria itu. Suaranya tajam dan bergema ke seluruh penonton. Ratusan orang di sekitar tercengang, tidak ada yang mengharapkan Ye Junlin untuk mengambil tindakan. Saya tidak menyangka bahwa orang biasa akan memiliki kekuatan seperti itu. Apa, kamu berani memukulku? Kamu sedang mencari kematian baru. Kemudian Lin Qian, orang yang dipukuli, bereaksi dan hendak menyerang kamu Junlin. Ayah, tetapi pada saat ini, suara anak-anak yang jelas terdengar. Aku melihat Junjun melompat beberapa kali sebelum muncul di depan Ye Junlin dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Junlin. Segera, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Lin Qian dengan paksa menarik kembali gerakannya dan memandang dengan bodoh. Dia tidak takut pada Ye Junlin. Dia juga tidak takut pada Li Ziran. Tapi hanya anak ini, dia takut, dengan kata lain, seluruh kota Wushuang ketakutan. Dia adalah nenek moyang kecil kota Wushuang, dimanjakan oleh semua petinggi. Pegang di mulut karena takut meleleh, pegang di tangan karena takut terjatuh. Semuanya tergantung padanya, jika ayahnya dipukuli atau dibunuh. Itu artinya langit sedang runtuh. Lin Gan mengepalkan tangannya dan menatap Ye Junlin dengan mata merah. Aku sudah hafal pukulan ini. Ada kemungkinan. Lin Qian menatap Ye Junlin dan berkata, tidak, laporkan saja saat itu juga. Ye Junlin mencibir. Lin Qian ingin membalas dendam, tapi dia menatap Junjun dan menahannya. Tapi kamu sungguh memalukan bagi laki-laki di usia yang begitu tua. Kamu harus bergantung pada perlindungan seorang putri yang baru berusia beberapa tahun, jika aku memukulmu sampai mati. Seperti itu suara-suara datang dari sekitar. Di dunia ini, di mana yang kuat dihormati, semua orang paling meremehkan pria yang setengah matang. Apalagi Ye Junlin tidak hanya makan dari istrinya, tapi juga dari putrinya. Anda harus hidup seumur hidup dengan mengandalkan putri Anda. Inilah yang paling mereka benci, ini adalah hal yang paling tidak bermartabat tentang seorang pria. Kamu tidak diperbolehkan berbicara tentang ayah seperti itu. Apa yang terjadi dengan aku dan ibu yang melindunginya? Jun Junai menatap sekeliling dengan tajam. Itu membuatku tertawa terbahak-bahak. Kamu harus dilindungi oleh seorang anak kecil. Jika kamu memiliki kesadaran diri, jangan keluar dan berkeliaran. Ya, lebih baik pukul saja dia sampai mati. Belum lagi aku tidak tahan dengan pria, aku tidak tahan dengan wanita, turunlah. Menghadapi adegan seperti itu, semua orang mau tidak mau melontarkan ejekan serupa. Diam, semuanya kembali. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit. Tuan kota, itu adalah tuan kota yang telah muncul. Kelompok orang ini semua lari seperti tikus melihat kucing. Junjun berkata dengan penuh semangat, ayah, Tuan ada di sini. Saya akan membawamu menemui Tuan.
Oke, Ye Junlin mengikuti. Dia juga sangat penasaran dengan penguasa kota-kota Wushuang. Dan dilihat dari kondisi Junjun, terlihat jelas dia sangat senang tinggal di kota Wushuang. Junjun membawa Ye Junlin sampai ke bangunan kuno jauh di kota Wushuang. Ini adalah kawasan terlarang di kota Wushuang, dan juga merupakan tempat di mana penguasa kota dan 4 tetua serta pejabat tingkat tinggi lainnya melakukan aktivitas mereka. Tuan, ini ayahku, teriak Junjun penuh semangat. Ada sosok tinggi di depannya, mengenakan gaun putih dan memancarkan aura menyendiri. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, wajah tampan dan senyum ramah. Dia seperti seorang guru di antara orang-orang biasa. Bahkan bagi orang biasa, Anda tidak akan pernah berpikir bahwa orang ini mungkin tidak terbunuh oleh senjata nuklir. Junjun, Fu Qiufeng menyentuh kepala kecil Junjun. Namun saat menghadapi Ye Junlin, ekspresinya berubah. Agung, tidak tersenyum, dan dengan sikap menyendiri, memegang kekuatan hidup dan mati di tangannya. Seolah-olah dia adalah dewa yang menguasai dunia. Ye Junlin tampak seperti semut di depannya, tentu saja itu benar. Fu Qiufeng adalah prajurit tingkat tertinggi tingkat 5, dia tidak dapat dibunuh oleh peluru artileri, dan bahkan bom nuklir pun mungkin tidak berdaya. Bagi orang awam, dia seperti dewa. Apakah kamu ayah Junjun? Fu Qiufeng bertanya dengan dingin. Ini aku. Tapi yang mengejutkan Fu Qiufeng adalah betapa kuatnya orang biasa ini. Tidak ada rasa takut pada dirinya. Anda bahkan bisa menghadapinya secara langsung. Saya mendengar sebelumnya bahwa Anda melatih Junjun. Fu Qiufeng bertanya dengan ekspresi tidak senang. Benar, sebenarnya, yang terbaik adalah Junjun tinggal bersamaku. Tapi nenek dan ibu anak itu sama-sama berharap Junjun akan keluar untuk berlatih lebih banyak. Aku hanya setuju. Kalau tidak, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Junjun, Ye Junlin berkata. Dengan serius, namun kata-kata ini membuat marah Fu Qiufeng. Hal ini membuat marah semua petinggi di kota Wushuang. Tuan kota Wushuang Fu Qiufeng tidak memenuhi syarat. Apakah orang-orang kuat dari tingkat kelima dari tingkat tertinggi tidak memenuhi syarat? Apakah Ye Junlin gila? Apakah orang biasa ini tidak tahu malu ketika berbicara omong kosong? Ye Junlin, apa yang kamu bicarakan? Jangan lakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu adalah ayah Junjun. Jika kamu ditekan, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Cepat dan minta maaf kepada Tuan Kota. Beberapa tetua segera mendesak. Meskipun Fu Qiufeng terlihat baik di permukaan, nyatanya dia sama sekali tidak seperti penampilannya. Dia adalah iblis pembunuh, bunuh jika Anda tidak setuju. Tak terhitung banyaknya orang yang tewas di tangannya, mungkin ratusan ribu. Ia dikenal sebagai Master Pedang Peminum Darah. Pada hari kerja, orang-orang di kota Wushuang akan menjauh ketika mereka melihatnya. Inilah alasan mengapa mereka yang ingin menindas Ye Junlin lari begitu mendengar suaranya. Alasan kenapa dia menunjukkan sisi baiknya sepenuhnya karena Junjun. Bakatnya terlalu tinggi, jadi Fu Qiufeng menganggapnya sebagai harta karun. Li Ziran dan Zhou Nanyan juga mendengar legenda penguasa kota. Kedua pria itu segera membujuk dengan suara rendah, Junlin, mohon maaf secepatnya, Tuan Kota memiliki temperamen yang buruk. Tempat ini berbeda dengan kehidupan masyarakat biasa. Bahkan tidak ada aturan sama sekali. Tuan Kota sendirilah yang menjadi aturannya. Dia membunuh orang secara sembarangan dan tidak ada yang melakukan apapun padanya. Mereka sangat takut sifat keras kepala Ye Junlin akan mengganggu penguasa kota. Mendengar ini, Ye Junlin tidak senang. Apa hubungannya denganku kalau dia pemarah? Dia hanya tidak punya kualifikasi, kata Ye Junlin. Setiap orang, apa yang sebenarnya kamu takuti? Kamu bilang aku tidak memenuhi syarat. Suara Fu Qiufeng jelas berubah. Dan sedingin itu datang dari neraka, bersambung.